Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan sebuah topik mengenai kesulitan keuangan. Selama pandemi COVID-19, ada beberapa negara mengalami resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menghantam sektor penerbangan, sektor perhotelan, sektor pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Kalau keadaan terus begini, Indonesia pun akan terancam resesi ekonomi. Dilaporkan tahun 2020, pengangguran akan bertambah 4,2 juta orang. Ini sebuah sinyal bahwa jumlah angka kemiskinan akan meningkat. Dan kalau tidak hati-hati, banyak keluarga akan mengalami masalah keuangan. Kita semua perlu waspada dan ekstra hati-hati dan membutuhkan hikmat dari Allah untuk mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Setiap orang, keluarga, wajib memahami dan mengelola keuangan dengan benar. Munculnya ketenangan, gesekan dalam keluarga, dan berbagai kekecewaan disebabkan oleh uang, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Persoalan keuangan dapat menjadi penyebab pertengkaran, bahkan perpisahan dan perceraian. Tidak terkecuali keluarga Kristen dapat mengalaminya juga. Jika sebuah keluarga terlilit utang dan tidak dapat membayar tagihan, serta mengalami berbagai masalah keuangan, akan menjadi kesaksian yang buruk di mata orang-orang yang belum percaya. Jadi apa yang menjadi penyebab masalah keuangan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam mengelola keuangan, pola pikir yang benar dan bersikap bijak tentang uang akan sangat menentukan kondisi keuangan. Sebaliknya, pola pikir yang salah akan menghancurkan kondisi keuangan. Jadi kuncinya, keuangan yang sehat terletak pada pola pikir keuangan yang benar. Penyebab masalah keuangan, pertama-tama, karena tidak bisa mengendalikan diri. Ada begitu banyak barang yang dibelanja. Sesungguhnya bukanlah kebutuhan, melainkan hanya sekedar memenuhi keinginan. Keinginan itu yang terus-menerus mendorongnya belanja, sehingga mengakibatkan banyak pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Peribahasa mengatakan, lebih besar pasak daripada tiang. Salah satu kebiasaan karena kurang bisa mengatur keuangan. Bagaimana kita bisa keluar dari jerat ini? Kita harus mengubah kebiasaan lama. Misalnya minum kopi di kafe yang terkenal, diganti minum kopi di warung atau di rumah saja. Yang ketiga, pembelian secara kredit. Kartu kredit adalah mempermudah kita transaksi. Namun perlu waspada. Kalau tidak hati-hati, ia bisa menjerat kita ke dalam masalah keuangan. Yang keempat, sikap yang keliru terhadap uang. Melihat uang adalah segala-galanya. Timbul keserakan dan ketamakan. Ingin cepat kaya sehingga melakukan investasi spekulatif yang kemudian menjadi penyebab masalah keuangan. Pengkhotbah 5 ayat 9-10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Dengan bertambah hartanya, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Firman Tuhan memberikan kita prinsip menjalani kehidupan ini dengan sederhana.
penuh tanggung jawab, memandang uang dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia, dan mengelolanya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 11 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Penggunaan uang atau segala sumber daya yang ada pada dasarnya sangat berkaitan dengan masalah rohani. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang firman Allah dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus sangatlah penting. Uang membawa kita ke dalam sudut pandang keseluruhan hidup kita yang berkaitan dengan kehendak Allah dan rencananya yang kekal. Kita semua adalah pelayan. Kita semua adalah pengelola dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bukan tuan atau pemilik. Seluruh kehidupan kita, waktu kita, uang kita, aset kita adalah pemberian Allah. Dan suatu hari nanti, Ia akan meminta pertanggungjawaban kita tentang bagaimana kita menggunakan dan mengelola segala hartanya. Tuhan ingin setiap kita bergantung kepadanya, bukan uang atau harta benda kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.